Paling tidak separuh jawaban atau gugatan Kiai Imad bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul itu bisa saya gugat, tanda kutip, karena pembuktian itu kan tidak harus menjawab apa yang ditanyakan, tapi mengukur seberapa kuat gugatan yang disusun oleh Kiai Imad. Banyak naskah yang tidak terpublikasi, bahkan Asy'ariyah Al-Barakah itu baru ketemu 400 hingga 500 tahun sejak wafatnya Ar-Razi. Jika benar wafat tahun 600-an, naskah itu baru ditemukan tahun 800-an. Itu pun berdasarkan salinan yang tidak diketahui di mana atas nama Wahid bin Samsudin. Ketika mengatakan baru ditemukan oleh Ayatullah Syihabuddin Al-Mar'asy itu juga keliru, karena Azarkan 11 tahun sebelum Al-Mar'asy ke Turki itu sudah menemukannya dan sudah menjadikannya sebagai disertasi. Al-Fakhrur Razi wa Arauhu Al-Falasifah jika nggak salah. Sekitar 11 tahun naskah itu ketika belum ditemukan oleh Al-Mar'asy, naskah itu sudah menjadi bahan penelitian dari Azarkan di dalam bentuk disertasi. Nah, di dalam disertasi itu pun Fakhrur Razi juga maskuk jika menulis naskah itu. Makanya di dalam konfirmasi dengan Sayyid Mahdi Roja'i itu, Asy'ariyah Al-Barakah itu berlaku seperti apa? Kitab sekunder. Kenapa kok dipakai? Ya karena berisi berita historis. Pesan yang ingin saya sampaikan dari penemuan naskah Asy'ariyah Al-Mubarakah itu, yang awalnya ditulis dengan Bahrul Ansab, yang sampai sekarang Ibrahim bin Mansur mengira kalau itu bukan karangan Fakhruddin Ar-Razi tapi dari Ibn Inabah. Kiai Imad bisa ngontak langsung Ibrahim bin Mansur. Saya ngerespon untuk yang terakhir saja, bahwa apa yang saya tulis di menakar kesahihan tesisnya Kiai Imad itu sebenarnya kan dalam rangka untuk menjawab separuh pertanyaan Kiai Imad bahwa Ba'alawi itu kan saya lupa tadi itu Kiai Imad mengatakan zoniyun kawiyun, tapi pernah aku melihat sebuah ceramah kalau Ba'alawi itu secara qot'i, antara qot'i sama zoni itu kan dua perkara yang berbeda. Mungkin ini dimansuh dengan zoniyun kawiyun, dan ini relevan dengan buku yang ya PDF lah ya, PDF yang saya kompilasi dari Pamedya Ngantor itu. Ketika Kiai Imad menyandarkan dan menuduh beberapa pentahkikan Ba'alawi tidak bisa dipercaya, ketika sudah saya dapatkan beberapa naskah yang ditahqiq oleh Abdullah Al-Habsyi itu sama mirip itu. Terus ketika Yusuf Jamalulail, saya surat-suratan sama anaknya dan dikasih foto Yusuf Jamalulail 2 tahun yang lalu baru meninggal, apa yang dia tulis itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan di dalam manuskrip gitu. Dan ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengatakan Ibn Samurah sudah menulis, sebenarnya kalimat itu kan Ibn Samurah itu apakah punya satu kitab tunggal. Makanya yang saya utarakan di dalam buku itu mungkin bukunya itu tidak cuma satu. Akhirnya terkonfirmasi buku yang menjadi rujukan Al-Janadi ketika dia mengatakan Ibn Samurah mengatakan kabilah Al-Ba'alawi itu bukan dari Tobaqat Fuqaha Yaman, tapi karya dari Al-Himyari. Karena Al-Janadi ngomong itu aku mendapatkan menulis beberapa sejarah di dalam buku ini berdasarkan zailulnya. Orang itu berguru kepada Ibn Samurah dan naskah itu sudah ada di Turki. Nah, ketiga, kenapa saya belum kunjung menunjukkan naskah yang saya temukan? Naskah yang saya temukan ada banyak. Ya, ini naskah hak ciptanya itu bukan milik saya itu cuma hak pakai. Kalau toh nanti publikasinya itu beredar, ya kemungkinan setelah kontrak itu saya lunasi dulu. Makanya setiap kali bikin konten itu yang saya lakukan itu kan menjawab separuh pertanyaan, Ba'alawi keturunan Rasul atau tidak. Terus silsilahnya sampai kemana? Itu yang jawaban terakhir yang bisa dijawab dengan naskah. Paling tidak separuh jawaban atau gugatan Kiai Imad bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul itu bisa saya gugat, tanda kutip, karena pembuktian itu kan tidak harus menjawab apa yang ditanyakan, tapi mengukur seberapa kuat gugatan yang disusun oleh Kiai Imad. Banyak naskah yang tidak terpublikasi, bahkan Asy'ariyah Al-Barakah itu baru ketemu 400 hingga 500 tahun sejak wafatnya Ar-Razi. Jika benar wafat tahun 600-an, naskah itu baru ditemukan tahun 800-an. Itu pun berdasarkan salinan yang tidak diketahui di mana atas nama Wahid bin Samsudin. Ketika mengatakan baru ditemukan oleh Ayatullah Syihabuddin Al-Mar'asy itu juga keliru, karena Azarkan 11 tahun sebelum Al-Mar'asy ke Turki itu sudah menemukannya dan sudah menjadikannya sebagai disertasi. Al-Fakhrur Razi wa Arauhu Al-Falasifah jika nggak salah. Sekitar 11 tahun naskah itu ketika belum ditemukan
oleh Al-Mar'asi, naskah itu sudah menjadi bahan penelitian dari Azarkan di dalam bentuk disertasi. Nah, di dalam disertasi itu pun Fakhrul Razi juga maskuk jika menulis naskah itu. Makanya di dalam konfirmasi dengan Sayyid Mahdi Rojai itu, Asyajurul Barokah itu berlaku seperti apa? Kitab sekunder. Kenapa kok dipakai? Ya karena berisi berita historis. Pesan yang ingin saya sampaikan dari penemuan naskah Asyajurul Al-Mubarakah itu yang awalnya ditulis dengan Bahrul Ansab, yang sampai sekarang Ibrahim bin Mansur mengira kalau itu bukan karangan Fakhruddin Ar-Razi tapi dari Ibn Inabah. Kiai Imad bisa ngontak langsung Ibrahim bin Mansur. Dia itu punya pendapat naskah itu sebenarnya bukan dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi tapi Ibn Inabah, karena beberapa redaksinya sangat mirip dan musajarnya itu sepertinya mirip. Saya tidak begitu punya concern ya untuk meneliti Asyajurul Al-Barokah sedalam kemarin. Hanya saja ketika Kiai Imad sudah mengatakan zoniun kawiyun, maka saya itu akan berusaha menjawabnya dengan zoniun yang lebih aqua, yang lebih kuat daripada zon yang dimiliki oleh Kiai Imad. Sekadar contoh, ketika Kiai Imad berusaha mengatakan Al-Janadi itu tidak menulis silsilah lengkap Ali bin Jadid karena naskah 820 dan naskah 830-an itu silsilahnya tidak lengkap. Kan seorang historian itu tidak menganulir kitab itu. Ada orang yang namanya Malik Ar-Rasuli, ada orang yang namanya Al-Khazraji yang mengutip dan melihat naskahnya langsung dari Al-Janadi yang menuliskan silsilahnya Ali bin Jadid sampai ke Abdullah. Bahkan Husain Al-Hadal versi manuskripnya itu kan menulis Ubaidillah. Itu ditahqiq oleh Saya bisa Ba'alawi. menjelaskan masalah Tuhfatuz Zaman, masalah Al-Khazraji itu, bahwa manuskrip yang ditemukan dengan apa yang kemudian dicetak itu juga tidak sama, dan itu hal lain. Jadi Donun Kawiyun yang saya maksud itu semua sifat ilmu itu misal Donun Kawiyun. Jadi semua sifat ilmu sampai Imam Syafi'i pun itu adalah Donun Kawiyun. Tapi kesimpulannya bisa qat'i ketika diyakini oleh dia, tetapi sifat daripada pemikiran itu semuanya Donun Kawiyun. Tetapi kalau Al-Quran itu bersifat qat'i karena dia qat'iyul wurud wa qat'iyud dilalah. Tetapi kalau misalnya kesimpulan itu sifatnya adalah merupakan Donun Kawiyun walaupun yang diteliti adalah Al-Quran. Nah, maka jadi bukan tidak apa-apa. Kiai Imad pun punya Donun Kawiyun tentang batalnya Nasabalawi, tidak. Tapi sifat dari penelitian itu adalah Donun Kawiyun. Semua epistemologi itu adalah Donun Kawiyun. Tetapi keyakinan dari seorang peneliti, maka itu adalah qat'i bisa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wa yahrumu dan haram. Kalau dia tidak yakin dengan penelitiannya, maka dia tidak akan mengatakan haram. Maka saya pun mengatakan haram mengakui Ba'alawi sebagai turun Nabi. Berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian saya, di mana ada silent selama 550 tahun yang tidak terkonfirmasi oleh para penulis nasab, oleh para sejarawan antara abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Ini akan panjang lagi. Ini sudah jam setengah 12 ya, tetapi kesimpulan akhir itu kemudian jangan closing statement, jangan memberikan jabaran lagi, nanti kita akan bisa bantah lagi. Ya, kita akan Oke, terima kasih Kiai Imad. Apa yang ditulis oleh Kiai Imad itu sebenarnya itu bisa dijawab. Ini kan sebenarnya kan penelitian biasa, dijawab dengan antitesis itu hal yang lumrah gitu. Maksud saya ketika Kiai Imad menyimpulkan bahwa Al-Janadi sekadar contoh naskah itu punya kontradiksi, kenapa tidak dilakukan konfrontasi dengan orang yang melihat naskahnya langsung? Naskah Al-Janadi kan nggak ada satupun yang ditaskhih oleh Al-Janadi. Yang dilihat kata Mas Rumel tadi, Al-Khazraji melihat. Tetapi Al-Khazraji melihat itu kan manuskripnya dicetak sekarang. Cetakannya itu ada interpolasi. Coba lihat Al-Khazraji itu di muqaddimah pentaskhihnya, muhakiknya ada 4 orang. Iya, saya mencari lebih dari datanya itu. Kayak Al-Khazraji itu cara mentahkiknya adalah metode yang kedua, yaitu metode apabila ada hal-hal yang tidak disebutkan pun ketika pentahkik ini memiliki pengetahuan misalnya tentang khilafiyah, maka dia akan mengisbat.
maka teori pentahkikan seperti ini tidak bisa jadi rujukan di dalam Tidak, sebuah perdebatan. saya tidak berdasar. Oke, sorry saya potong. Saya tidak berdasarkan. Saya berusaha mencari sumbernya langsung. Naskah Al-Khazroji termasuk Malikul Afdal Ar-Rasuli ada yang sekitar 20 hingga 30 tahun setelah wafatnya. Naskah itu ada dan saya tidak mendasarkan apa yang saya sampaikan dari kitab versi modern sekarang. Al-Khazroji menyebutkan Hasan yang Kiai Imad gugat kalau itu bukanlah Ba'alawi. Al-Khazroji menuliskan silsilahnya. Dia punya anak siapa, dia punya apa siapa, semua cerita setelah Al-Khazroji wafat itu konsisten. Itu menyebutkan itu Hasan itu bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya betul, Ali, betul. Konfirmasi di dalam kitabnya Ba'alawi para Habib Syamsul Dhahirah itu tidak terbukti dia Ba'alawi. Karena Muhammad Shahib Birmat tidak punya anak namanya Hasan. Muhammad Maula Daulilah tidak punya anak namanya Hasan. Muhammad tidak punya anak namanya Hasan. Muhammad maksud saya ketika Kiai Imad, jadi gini, saya tuh menemukan banyak Ba'alawi yang tidak dituliskan dalam Syamsul Dhahirah, Kiai. Jadi kemungkinan besar ada koreksi dari penelitian saya gitu. Saya kan itu tidak akan. Ba'alawinya Bani Jadid. Memang itu beda orang, beda keluarga. Itu menurut Kiai Imad, Ba'alawi Bani Jadid tidak. Saya menarik lagi kesimpulan zaman dulu yang ikuti Hanif Alatas bahwa Bamarwan itu bukan Ba'alawi. Sekarang saya tarik lagi. Bamarwan itu Ba'alawi. Keluarga dari Alu Abu Alwi satu klan dengan Bin Jadid. Dulu kan Mas Romel juga pernah, Bamarwan itu Ba'alawi. Kemudian saya koreksi karena saya husnudon kepada Hanif Alatas. Ternyata kita dibodohi oleh Tuhfatul Zaman, oleh Tabaqatul Khawas dan yang lainnya yang telah tahqiq oleh Abdullah Al-Habsyi. Akhirnya, ini semakin jelas, semakin terang benderang bahwa keluarga Ali bin Jadid ini tidaklah ada kaitan sama sekali dengan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Maksud saya itu yang lain. Ini perlu waktu yang lain untuk membahas ini karena ketika Kiai Imad bilang Bamarwan bukanlah Ba'alawi dari tulisan saya punya motif kenapa Bamarwan masih ada, Kiai, dan mereka tidak pernah mengatakan Bamarwan itu keluarga dari bin Jadid. Bukunya pun ada dan tidak ditahqiq oleh Ba'alawi karena kabilah mereka sendiri itu punya atau semacam nakib atau sejarawan sendiri. Bamarwan juga bukan Ba'alawi. Ba'alawi yang ditulis itu bukan keluarga Ba'alawi keturunan Ali bin Jadid, itu kan dari An-Nafah Al-Ambariyah. Dan ketika mengkonfirmasi nama Hasan dengan Syamsul Dhahirah, saya pun bisa menunjukkan beberapa Ba'alawi yang tidak dicatat di dalam Syamsul Dhahirah. Sekadar contoh, Ali bin Jadid diklaim ingkirat awal abad ke-7, berarti 600-an. Saya bisa menemukan dia itu memiliki anak namanya Muhammad memiliki anak bernama Ahmad. Klaim bahwa ingkirot itu bisa saya patahkan dengan apa yang saya temukan. Bukan maksud saya patahkan, itu yang mematahkan Abu Umar dari restorasi Sunan Turmudi. Saya mendapatkannya itu. Jadi Abu Umar itu saya yang bayar, Kiai. Abu Umar itu saya yang bayar. Itu teman proyek saya. Maksud saya ini. Maksud saya iya. Ya, nanti biar kalau closing statement itu closing statement aja, jangan membuka karena setiap apa yang Mas Romel itu proposisikan, saya sudah punya jawabannya. Dan belum tentu jawaban Kiai Imad itu kan ya saya harus taslim karena apa yang menjadi jawaban Kiai Imad itu kan bisa saya jawab juga. Inti dari closing statement saya itu gitu. Kalaulah memang ada diskusi setelah ini tentang sejarah, diskusi itu harus ketemu. Saya minta mana dokumennya ini. Jangan-jangan dokumen palsu. Seperti negara Kertabumi katanya 1700 ternyata 1600. Kiai, mereka bukan saya. Kiai Imad sedang bicara dengan Romel Abbas yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Anda boleh menuduh orang lain memalsukan naskah, tapi saya boleh nanya ke Mas Sugeng, saya orang yang punya integritas gitu. Ketika saya bilang ada naskah ini, saya berani 100% naskah itu ada di tangan saya. Jadi saya tuh berharap ketika saya tidak apa-apa dan tidak ada pedulinya juga. Melihat itu dan kita sama-sama dapat mengkajinya. Karena paling tidak ketika saya menyebutkan kurang apa kekuatan seorang alias Sakran mengklaim bahwa Ibnu Samurah mencatat kemudian tidak ada. Murtado Zabidi, orang kita. Saya bukan alias Sakran, saya bukan Murtado Azabidi, saya orang belakangan. Saya juga bukan sudah dicatat olehnya, tetapi ternyata Al-Ubaidili tidak mencatat. Ini Udah belum? Oke. Ngantor nanti yang nonton. Ya. Pada intinya
Kiai Imad menyebut siapa? Saya bukan Ali Asakran, saya bukan Murtado Azabidi, saya bukan Ali Khirid, saya bukan apa yang disebut oleh apa Ibn Ubaidillah, saya juga bukan. Saya peneliti yang sedang mencari naskah tua. Kenapa ulama di zaman dulu kesulitan mencari naskah, merestorasi naskah? Ya karena hidup di masa yang cukup terbatas. Beda dengan saya nge-WA Said Mati Rojai, beliau membalas. Saya punya kelebihan dengan ulama terdahulu yang mengatakan di dalam kitabnya saya tidak bisa mendapatkan naskah. Akan menjadi opini. Maka apabila ingin berdebat secara face to face, maka saya kapanpun siap. Mbak Alawi, siapa yang berani berdebat dengan saya, silakan. Saya pun siap, Kiai. Bahkan waktu di UIN itu kan yang datang itu saya, waktu di Bandan itu. Alawiyah yang berani untuk mempertahankan nasabnya, pertama dari sisi ilmu nasab, yang kedua dari sisi ilmu sejarah, yang ketiga dari ilmu DNA. Selama itu Pak Yusuf tidak ada, maka Mbak Alawi itu batil. Saya minta izin bicara. Siap. Ini mungkin closing statement Dr. Sugeng tentang tes DNA. Silakan Dr. Sugeng. Begini, ya, kalau berdebat kitab tuh nggak habis-habis. Itu kayak dua saksi yang berdebat di pengadilan. Saksi yang pro sama yang saksi yang anti, nggak selesai. DNA ini kan forensik, ya kan? Forensik. Seperti tadi kita ketemu bukti baru bahwa Mas Rumal itu ketemu yang menurut dia 3 orang Balawi itu pun tidak berkerabat pada satu kakek yang sama 1100 tahun yang lalu. Kalau hari ini saya tanya Mas Rumel, apa haplogrupnya Ubaidillah? Dia nggak bisa jawab. Pasti nggak bisa jawab. Dari temuannya aja udah dia nggak tahu apa haplogrupnya Ubaidillah. Ya pertanyaan itu soalnya nggak relevan juga. Oke. Ya, kan itu untuk membuktikan orangnya itu ada atau enggak, atau makhluk biologis atau enggak. Kedua, itu untuk Profesor Hikam, saya sudah ngirim petisi terbuka Profesor ke PBNU. Nggak perlu percaya saya langsung lah, nggak usah percaya saya. Buat tim pencari fakta. Bagaimanapun kebenaran itu harus dinyatakan secara tegas. Jangan dipetieskan, jangan dibiarkan generasi berikutnya. Kalau sekarang kita bisa menyelesaikan, apa salahnya? Buat tim pencari fakta. Kalau kita ujian S3 itu kan ada ujian komprehensif ya, sebelum calon-calon doktoran itu. Ya kaji, karena Ubaidillah itu selain diklaim makhluk sejarah, juga makhluk biologis. Dua-duanya itu diuji. Apakah benar secara historis itu benar, secara biologis itu benar gitu. Jadi ya silahkan nggak langsung percaya saya. PBNU itu harusnya, karena Balawi ini masalah percaya Balawi itu duriah Nabi hanya di PBNU loh, di NU maaf, Profesor Hikam. Orang Al-Irsyad itu tak tanyai, nggak ada yang percaya. Apalagi belakangan ada sebagian dari mereka Ismaili. Ya udah jelas nggak percaya. Banyak Mas, banyak. Kabila Masayih, Mamat Al-Katiri, banyak Mas, banyak. Itu informasi juga. Oke. Nanti bisa diuji. Ya di Muhammadiyah tetangga saya. Ini saya tinggal di Gunung Kidul, Muhammadiyah semua ini. Saya nggak pernah tahlilan jadinya saya sekarang. Itu yang nggak ada yang percaya. Jadi yang percaya itu cuma di NU. Ya NU lah yang menyelesaikan persoalan itu. Karena NU ini, ya kita nggak menyinggung Mbak Alawi yang sifatnya bagus lah ya. Yang baik juga banyak, yang baik kita akui juga banyak. Yang masalah ini yang tidak baik, yang menjadi korban ini warga NU yang percaya mereka duriah Nabi. NU wajib melindungi itu. Jadi jangan jangan ada membuat Balawi yang tidak bagus ini memanfaatkan labelnya sebagai durian Nabi yang dikapitalisasi. Pentingnya di situ, NU itu melindungi Nahdien. Nggak perlu percaya saya, tapi juga jangan percaya Balawi. Bikin tim pencari fakta yang independen, selidiki. Gitu saja. Oke. Bukan